netizen, kita jumpa lagi di program Arkais bersama saya Yusuf dengan Pak Wicahyono, tokoh Arkais kita. Oke, kemarin kita ngomong Panji, ya. dalam tanda kutip meaning bahasanya, terus penyebarannya dan penyematannya di berbagai konteks ya, konteks kemasyarakatan, konteks kemiliteran dan macam-macam, sampai pada ujung akhir pembicaraan kemarin kita bicara tentang kisah. Nah, kalau ngomong kisah, ya, kalau ngomong kisah di belakang ini adalah pencerita kisah ini. Iya, betul. Topeng-topeng Panji ini. Tokoh-tokoh ya, peran. Tokoh-tokoh peran ya. Iya. Nah, dari tokoh-tokoh yang ada di sini berkaitan dengan kisah Panji. Ini kenapa kok bisa sampai sebanyak ini? Ya. Nah. Baik, jadi kalau kita lihat muasal perkembangannya ya, di daerah mana cerita Panji itu berkembang, di kawasan mana cerita Panji itu muncul, memang arealnya itu menunjuk kepada bagian timur dari Pulau Jawa, jadi Timur Jawa. Dalam Jawa hal ini Timur adalah ya? Jawa Timur ya, Jawa Timur. Memang kisah Panji atau cerita Panji itu mulai kelihatan embrionya ya. Embrionya itu adalah pasca Kerajaan Mataram. Embrionya ya, yaitu pada era Jenggala dan Kadiri yang kemudian dijadikan sebagai setting cerita, jadi latar cerita, jadi semacam story background-nya gitu ya. Story background kesatriaan Panji ini ya. Ya, itu adalah kisah yang terjadi pada kerajaan yang tumbuh dan berkembang di Jawa Timur, yaitu di era Kadiri dan Jenggala. Atau Kadiri juga disebut dengan beragam sebutan ya, selain disebut dengan kerajaan Kadiri, disebut juga dengan nama Pangjalu gitu ya. Atau kadang-kadang juga ada yang menyebut kerajaan Kadiri itu berdasarkan nama ibu kotanya, yaitu Daha. Gitu. Jadi sebutan kerajaan Daha, kerajaan Panjalu, kerajaan Kadiri itu menunjuk pada salah satu dari dua kerajaan yang berkembang bersamaan pada waktu itu. Berkembang bersamaan, ya, yaitu ada dua kerajaan yang sebenarnya masih bersaudara, yaitu kerajaan Jenggala di satu pihak dan kerajaan Kadiri atau Pangjalu itu di pihak lain. Nah, munculnya dua kerajaan itu tidak lepas dari masa akhir pemerintahan Erlangga ya. Masa akhir pemerintahan Erlangga. Jadi memang kalau kita bicara tentang balada Erlangga itu memang ironi ya. Ironinya apa? Ketika Erlangga naik tahta, itu kerajaan Mataram pecah. Jadi mengalami disintegrasi. Ya. Erlangga berusaha untuk menyatukan kembali. Jadi kerajaan-kerajaan yang dahulu bernaung di bawah Mataram, yang kemudian mengalami disintegrasi pasca atau setelah peristiwa Pralaya, serangan dari Haji Wurawari terhadap Dharma Wangsa tahun 1017, kerajaan itu tercerai, terpecah dan masing-masing kerajaan bawahan itu muncul sebagai kerajaan otonom. Oleh karena itu tugas yang pertama dan utama dari Erlangga itu adalah menyatukan kembali. Itu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai reintegrasi, ya. Mengintegrasikan lagi, mengintegrasikan kembali, menyatukan kembali. Nah, yang ironinya justru di fase yang ketiga. Pada fase yang ketiga itu setelah pusat pemerintah kerajaan Mataram itu utuh kembali utuh ya, atau mengalami reintegrasi itu dengan terpaksa dipecah kembali. Jadi mengalami disintegrasi sehingga ada kalau kita bicara semacam pola begitu ya, itu ada 3 fase yang menggambarkan satu pattern, satu pola. Yaitu integrasi, disintegrasi, kemudian reintegrasi, disintegrasi lagi dan seterusnya. Nah, pola inilah yang kemudian menginspirasi munculnya
kisah-kisah Panji, ya polanya, patternnya. Jadi kisah-kisah Panji ini sebenarnya bisa menjadi ada semacam pattern gitu ya. Betul, pattern betul. Gitu. Jadi terlepas dari detail kisahnya, ya. terlepas dari tokoh-tokohnya, terlepas dari setting ceritanya, itu sebenarnya patternnya itu juga, polanya itu juga, yaitu bersatu, ya, kemudian berpisah, kemudian bersatu kembali, gitu ya. Dicari-cari bersatu kembali. Dan jadi itu kan lama lagi pisah lagi. Dan itu sangat manusiawi ya dalam kehidupan, dalam realitas itu juga begitu. Sekarang kita kan ketemu integrasi terintegrasi. Nanti setelah itu begitu lampu mati disintegrasi. Nanti satu saat ketemu lagi. Nah, ini sebenarnya adalah sangat manusiawi ya dalam kehidupan semacam itu juga terjadi. Begitu juga dalam kisah percintaan juga begitu ya. Jadi semula belum pernah bertemu, akhirnya bertemu, kemudian sempat cekcok, kemudian berpisah misalnya, kemudian rujuk dan seterusnya. Itu hal yang terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, jadi ini pattern ini, pola inilah yang yang kemudian menjadi menjadi frame menjadi frame cerita, menjadi bingkai cerita dari kisah Panji ini. Terlepas dari ragam cerita Panji kan banyak sekali. Nah, dari beragam kisah ini polanya itu adalah semacam itu. Hanya saja yang menarik perhatian kita. Bahkan itu sampai ke cerita-cerita kecilnya ya. Sampai semacam kayak Mas ya kan. Sama. Pertama kan putri pacaran dengan raja, terus berpisah menjadi keong, dicari, ketemu, ketika berpisah bisa menjelma menjadi bermacam-macam, misalnya ngenger atau ikut menjadi angkatnya, anak angkat di mana oleh bawang merah, bawang putih, macam-macam. kan? Itu hampir seluruhnya begitu. Sebenarnya benar juga itu. Begitu di pola cuman itu aja intinya. Betul. Nah, jadi memang ada satu misi ya yang sekaligus ini menjadi pesan yang penting dari cerita Panji itu adalah pesan untuk penyatuan, ya. Pesan untuk penyatuan. Jadi pesan sentral dari cerita Panji itu adalah penyatuan. Sehingga visinya, visi cerita Panji itu adalah visi penyatuan. Karena itu misi dari tokoh-tokoh Panji itu adalah misi menyatukan. Ya, karena visinya penyatuan, integrasi. Itu visinya. Terus misinya adalah menyatukan. Nah, yang menarik perhatian kita dalam cerita Panji ini memang ya supaya menarik ya. Yang menarik perhatian orang itu ketika kisah itu berkenaan dengan asmara. Kisah cinta ya. Kisah cinta. Sampai sekarang pun menarik kisah cinta. Kisah cinta itu selalu menarik ya. Untuk lagu menarik, untuk film menarik, untuk novel menarik dan seterusnya itu. Nah, pesan ini supaya lebih mudah sampai ke masyarakat, maka menggunakan kisah-kisah yang diambil dari asmara, dari percintaan. Nah, sehingga muncul dua orang tokoh, dua orang tokoh laki-lakinya adalah yang disebut dengan Panji, gitu ya. Tokoh perempuannya itu disebut dengan Sekartaji. Dengan sebutan macam-macam sebutan ya. Sekartaji punya banyak sebutan gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dari setting historisnya, karena setting historisnya itu pasca Kerajaan Mataram, ketika Kerajaan Mataram yang semula mengalami perpecahan dan disatukan oleh Erlangga itu kemudian dipecah lagi, gitu ya. Nah, dua kerajaan yang semula satu dan kemudian dipecah menjadi dua, ini konflik ini dan konflik berkepanjangan, perang saudara berkepanjangan, ini disatukan kembali, direintegrasikan. Reintegrasikan. Nah, yang menarik dari cerita Panji ini adalah penyatuan itu menggunakan kekuatan yang saya sebut sebagai kekuatan kasih. Ya. Cinta itu mampu menyatukan dua yang, ya memang cinta itu kan begitu ya, laki-laki perempuan itu disatukan karena cinta. Yang semula itu konflik itu dengan kekuatan kasih, maka konflik bisa diakhiri. Nah, jadi cerita Panji itu adalah cerita yang mengemban visi integrasi. Tokoh-tokoh dalam cerita Panji itu membawa misi penyatuan dan
media yang digunakan untuk menyatukan itu adalah media kasih, media cinta. Jadi kalau kamu berantem, dimanapun kamu berantem, kalau pengen menyatukan, bercinta. Itu ya bercintalah. Pesannya itu ya, gitu. Artinya dengan kata cinta itu sebenarnya kunci dari integrasi itu ya, betul. Untuk bisa saling pengertian dan menyatukan diri gitu. Betul. Jadi memang kita juga mendapati banyak kisah-kisah yang ada sebelum era Kidung ya, sebelum era cerita-cerita Panji itu memang kisah-kisah yang sebenarnya polanya hampir sama ya, juga bersatu, berpisah, bersatu kembali. Seperti Ramayana, ya kan, Ramayana ya. Itu Ramayana kan juga. Apa ada pengaruhnya itu? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Jadi sering oleh karena itu kita bisa menyebut ya. Jadi sebenarnya pattern yang ada pattern dari susata-susata besar dalam hal ini Wiracarita yang kemudian pattern itu diadaptasikan dengan memberikan muatan lokal. Jadi cerita Panji itu adalah muatan lokal dari kisah-kisah yang patternnya ya semacam itu ya. Kalau kita lihat di India misalnya susastra yang awal ya, yang sangat terkenal misalnya Sakuntala itu kan juga begitu ya. Jadi berpisah, bertemu, kemudian berpisah, kemudian bertemu lagi gitu ya. Ramayana sama. Yaitu Rama Sita kemudian ketemu terpisah karena Sita dibawa lari ya, dibawa lari Rahwana dan kemudian dengan upaya untuk menyatukan menemukan dan akhirnya kemudian bersatu kembali. Nah, inilah yang seringkali dikatakan bahwa cerita Panji itu ya mirip dengan cerita Rama Sita ya, atau cerita-cerita lain yang polanya serupa, yaitu pola integrasi, disintegrasi dan reintegrasi. Nah, terkait dengan pola ini memang tidak lepas ya. Mengapa visi integrasi ini dibutuhkan sebagai sebuah pesan publik itu dibutuhkan. Penyatuan visi integrasi ini sangat penting ketika suatu masyarakat atau suatu pemerintahan itu sedang berada dalam kondisi disintegrasi karena kita atau terancam untuk mengalami disintegrasi sehingga pesan-pesan integrasi ini perlu dimunculkan. Nah, bahkan sampai dengan berbagai bentuk ya kemunculan ini. Betul. Nah, kalau kita lihat di kesejarahan Jawa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh sejumlah raja, sejumlah tokoh besar dalam kerajaan itu yang memiliki visi integrasi. Misalnya visi integrasi di era pemerintahan Kertanegara melalui apa yang disebut dengan Cakrawala Mandala Nusantara itu di era Kertanegara. Yang sebelumnya di era pemerintahan Wisnuwardana ada visi integrasi juga, walaupun skupnya lebih kecil yaitu Cakrawala Mandala Jawa. Nah, integrasi visi integrasi juga hadir di era Majapahit, yaitu ketika era pemerintahan Tribuana Tunggadewi dan dilanjut oleh Hayam Wuruk, itu yang tergambar pada apa yang disebut dengan Sumpah Palapa. Itu visinya kan integrasi. Nah, begitu juga di akhir Majapahit kita tahu bahwa di akhir Majapahit kerajaan yang semula besar itu kemudian mengalami disintegrasi, sehingga ketika di disintegrasi ini muncul ya memori-memori tentang bersatu gitu ya. Kalau kita misalnya ada orang yang kemudian mengalami perceraian itu, maka di memorinya dia ingat ketika masih bersatu dengan anak istrinya di masa lalu dan sebagainya. Jadi penyatuan ini bisa menjadi semacam memori ya, memori indah di masa lalu. Tapi penyatuan ini juga bisa menjadi pesan ketika kondisi yang konflik itu berusaha untuk diredam konfliknya. Kalau kondisi yang terancam mengalami disintegrasi itu dikuatkan kembali sehingga menjadi bersatu kembali. Oleh karena itu, mengapa cerita-cerita Panji itu muncul hadir menguat itu ketika di momen-momen itu. Mengapa cerita Panji begitu subur di keemasan Majapahit? Karena pada masa keemasan Majapahit itu ada visi integrasi Nusantara melalui
Sumpah Hambukti Palapa itu. Jadi ini semacam campaign juga ya sebenarnya. Betul, ya? betul. Ya, ini di balik kisah-kisah itu ya. Iya, ada campaign. Ada campaign. Ada campaign politik ya. Tetapi menggunakan wahana susastra, wahana kesenian, wahana lebih khusus lagi misalnya wahana seni pertunjukan. Begitu juga di masa Majapahit akhir. Cerita Panji juga sempat menguat. Itu ketika sekitar perjanjian Giyanti di mana Mataram pecah juga gitu ya. Sehingga keinginan untuk mestinya Mataram itu Kesultanan Mataram jangan pecah dan seterusnya. Maka cerita-cerita Panji subur lagi. Nah, oleh karena itu yang menarik ya, yang penting ya, bukan hanya menarik sekaligus penting dari cerita Panji itu sebenarnya adalah visinya, Mas. Visinya. Oleh karena itu bagi NKRI ya, negara kesatuan karena ada kesatuannya ya. Maka visi cerita Panji ini cocok untuk negara yang menggunakan sebutan negara kesatuan Republik Indonesia. Kata kesatuan itu kan integrasi. Nah, jadi inilah yang seringkali saya katakan bahwa mestinya cerita Panji itu bisa menjadi contoh teladan. Dan yang menarik, orang tidak terlalu terbebani dengan ceritanya karena ceritanya sudah menarik, cerita asmara ya. Jadi kalau kita lihat ya misalnya, memang ada upaya kasih ya, upaya kasih yang berusaha untuk mengintegrasikan dua pihak yang berseteru. Di kisah Eropa misalnya kita mengenal Romeo and Julia, itu kan dari dua keluarga yang berseteru ya, dan kekuatan kasih inilah yang kemudian akhirnya bisa meredam perseteruan dua keluarga ini. Nah jadi sebenarnya pola semacam ini tidak hanya ada di Nusantara, di tempat-tempat lain dalam bentuk kisah juga hadir. Melihat kesamaannya di Eropa juga ada. Julia ada Ramasina, Eropa ada Romeo dan Juliet. Nah, ada transformasi enggak sebenarnya itu? Kalau kemarin kita bicara bahwa melihat kelokalannya, ini cerita panji-panji kita nih, panji-panji Nusantara nih. Kan? Gitu. Jadi begini, kita tidak bisa memungkiri ya bahwa dalam perjalanan sejarah budaya panjang di Nusantara, terutama mulai dari permulaan tarikh Masehi, ada difusi ya, ada pengaruh, ada pengaruh budaya dari India ke Nusantara, khususnya dengan mainstream itu budaya Hindu, budaya yang dan Buddhis itu ya Pak. Oleh karena itu eranya, masanya disebut dengan masa Hindu-Buddha. Nah, ya ini yang suatu masa di mana pengaruh dari India kuat ya, kuat ya. Memang ada juga pengaruh dari daerah-daerah lain ya, dari negara lain, misalnya pengaruh Cina juga ada, tapi pengaruh India cukup boleh dibilang kuat pada kurang lebih 1,5 abad. Nah, jadi kalau kita lihat alur pengaruhnya, ini kan pengaruh dari utara ke selatan. Ya. India itu posisinya di sebelah utara barat Indonesia ya, jadi ada pengaruh dari utara ke selatan atau dari barat menuju ke timur. Nah, ini di periode awal. Nah, yang menarik perhatian kita kalau kita lihat difusi Panji ya. Jadi Panji itu mulanya tumbuh kemudian berkembang itu di kawasan Jawa Timur, di Timur Jawa. Tetapi dalam perkembangannya tidak hanya sebatas pada Jawa bagian timur. Panji juga kemudian menyebar sampai ke bagian-bagian lain dari Jawa, dari masuk Jawa Tengah, masuk ke Jawa Barat, sehingga cerita-cerita Panji juga hadir di Jawa Tengah, misalnya di dua kerajaan ya di era Kesultanan di Jawa Tengah, Ngayogyakarta Hadiningrat, Surakarta Hadiningrat, cerita Panji hadir. Bahkan cerita Panji juga hadir di Jawa bagian barat, yaitu di Cirebon misalnya dengan topeng Cirebonannya dan seterusnya. Nah, tapi ternyata cerita Panji tidak hanya berhenti pada Pulau Jawa saja, jadi Nusa Jawa saja, tetapi juga menyebar lebih luas ya sampai ke Sumatera. Nah, bahkan di Sumatera cerita Panji hadir dalam susastra-susastra dalam bentuk yang sesuai dengan perkembangan susastra di Sumatera, misalnya dalam sejumlah hikayat gitu ya. Hikayat Panji Kuda Semirang misalnya gitu ya, dalam bentuk hikayat. Itu kalau di Jawa dalam bentuk kidung, maka di Sumatera dalam bentuk hikayat. Begitu juga di Semenanjung. Cerita Panji sampai ke Semenanjung, ke Malaysia gitu ya. Bahkan sampai ke lebih utara lagi, sampai ke Thailand. Bahkan di Thailand hingga sekarang cerita Panji punya tempat ya yang terhormat di
Thailand. Tidak hanya itu, sampai ke Indochina, sampai ke Champa misalnya ya. Nah, ini menjadi menarik perhatian kita. Cerita Panji tidak hanya menyebar di satu wilayah yang luas yang disebut dengan Indonesia sekarang atau Nusantara, tetapi sampai paling tidak itu di sebagian Asia Tenggara ya. Ada sebagian di Indochina hadir ya, di di Vietnam, di Kamboja, kemudian di Malaysia, di Thailand gitu. Kemudian ada juga jejak walaupun tidak sangat sekuat yang di Thailand, itu ada juga di Burma gitu ya. Nah, inilah yang kalau kita lihat alurnya, jadi ada, kalau saya meminjam istilah dalam bahasa Belanda ini, ada Tangenstroom, arus balik ya. Nah, saya juga teringat apa itu novel yang ditulis oleh Pram itu ya, arus balik ya. Jadi ini ada Tangenstroom gitu ya dalam bahasa Belanda, ada arus balik. Jika semula Nusantara itu menjadi sasaran pengaruh dari luar, ada patron ya, gitu ya. Ya, sasaran pengaruh dari luar ya. Titik tujuh difusi ya, titik awal difusi itu dari India dan sasaran difusinya Nusantara. Nah, dalam konteks Panji, Nusantara itu justru menjadi titik difusi untuk menyebar keluar Nusantara. Ya, jadi dari selatan menuju ke utara, utara, bahkan juga utara timur karena sampai ke Indochina. Akan nyelendang-nyelendang gitu ya. Inilah yang cukup alasan bagi kita bahwa Nusantara itu sempat pada suatu era itu menjadi pengekspor dalam tanda petik ya, pengekspor budaya. Kita mengekspor, yang kita ekspor itu antara lain juga budaya. Cerita Panji itu menjadi menjadi komoditas ya. Kalau kita katakanlah itu di dunia perdagangan itu semacam komoditas, merupakan produk gitu ya, yang kemudian disebarkan melampaui wilayah negaranya, wilayah Indonesia gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat ada sekarang ya, ada budaya-budaya besar ya yang kemudian menyebar ke berbagai ya, misalnya yang Eropa, Amerika, kalau di Asia itu misalnya Cina, Jepang, dan akhir-akhir ini Korea, itu kan semacam importir budaya ya. Bahkan kita juga menjadi wilayah sasaran ekspor budaya mereka ya. Nah, cerita Panji itu memberi pesan kepada kita bahwa di masa lampau, pada masa hidup Buddha ya, paling tidak pada masa Majapahit dan seterusnya, budaya Panji itu merupakan salah satu contoh, salah satu pembukti bahwa Nusantara mampu mengekspor budayanya keluar Nusantara sampai paling tidak di kawasan Asia Tenggara. Artinya sebenarnya ketika masa-masa itu ya, kejayaan Majapahit mulai dari Anular sampai Majapahit, kita itu sudah punya budaya yang kuat. Sudah sangat kuat gitu ya. Kuat. Nah, artinya gini. Ya, kuat dan berpengaruh. Ya kan? Sehingga sampai ke Thailand. Artinya dari kisah Panji ini bisa dilacak ini. Bukti-buktinya termasuk keberadaannya gitu kan. Nah, konteksnya sekarang lokal jenius gitu. Nah, berarti kan masyarakat kita masa lalu dalam konteks budaya melalui kisah ini ada ramuan ya, atau ramuan lah dalam tanda kutip tentang lokal jenius, bagaimana mengekspor kebudayaan ini. Ya, baik. Jadi begini, kita tidak menafikan kemungkinan adanya inspirasi ya yang ditimba dari susastra, ini konteksnya susastra ya, susastra yang muasalnya dari luar Nusantara, paling tidak dari India ya. Tapi yang menarik perhatian kita, masyarakat Nusantara mampu melakukan apa yang disebut dengan lokal lokal jenius tadi, kemampuan mengolah. Local development, local development. Jadi mengembangkan secara lokal, mengembangkan. Inspirasinya boleh saja mengatakan, oh ini inspirasinya dari Ramayana, misalnya. Oh ini inspirasinya dari Sakuntala, misalnya cerita cerita Panji Laras ya, Cindi Laras. Ini kita lihat kemiripannya cukup kuat itu dengan cerita Sakuntala. Jadi boleh saja inspirasi itu dari cerita Sakuntala, tetapi
eh, dikembangkan ya, di develop gitu ya, di develop dan dikonstruksi nah, ini mungkin bahkan ya. Ada juga ke situ ya. Jadi Kesana. di develop dengan secara lokal, karena itu mengalami apa yang disebut dengan local development, gitu ya, local development, sehingga tidak terasa kalau ini sebenarnya ada pengaruh asing karena kenampakannya yang hasil local development itu menjadi kenampakan yang orisinal, ya, orisinal Jawa ya, orisinal Jawa. Jadi kalau dulu di Ramayana Mahabharata kalau kita ngomong tentang kesatria itu adalah kesatria yang muasalnya dari luar Nusantara, dari Mahabharata, dari Ramayana. Pada kali ini pada Ramayana adalah pada cerita Panji itu kesatria-kesatria adalah kesatria Jawa. Itulah yang disebut dengan para Panji. Sehingga boleh dikatakan bahwa sebenarnya budaya Panji itu adalah budaya kesatria juga, ya, budaya kesatria juga, tetapi kesatria lokal Jawa, lokal Nusantara, ya, lokal Jawa, lokal Nusantara. Hanya bedanya begini, ya. Dalam cerita Panji itu, kalau kita bandingkan dengan susastra Kakawin ya, susastra Kakawin memang lebih banyak, lebih kuat, setting keratonnya kuat, ya. Cerita Panji itu tidak begitu. Jadi karena cerita lebih puitis ya. Di samping itu juga begini. Cerita Panji itu walaupun ditokoi oleh kesatria, Panji itu adalah putra mahkota ya, putra mahkota Jenggala. Kemudian Sekartaji itu juga putri ya, putri Kadiri ya, putri mahkota Kadiri. Walaupun tokoh-tokohnya itu adalah tokoh-tokoh yang berasal dari keraton, tapi pengkisahannya itu tidak hanya sebatas tembok keraton. Justru kalau kita prosentasekan, kisah yang terjadi di luar keraton itu lebih panjang, lebih dominan, lebih kuat, gitu ya. Oleh karena itu boleh dikatakan juga kalau kita melihat polanya ya dari beragam cerita Panji itu ada pola bahwa tokoh Panji beserta kekasihnya yaitu Sekartaji ini menjadi mediator antara keraton dan luar keraton. Ya. Jadi artinya sampai kisah-kisah di luar keraton itu terbaca gitu ya. Oleh karena itu pengkelanaan Panji atau pengkelanaan dari Sekartaji ini kan menggambarkan tokoh keraton yang kemudian keluar dari keraton, keluar keraton, menjelajah kemana-mana, dicari dan kemudian bertemu, kemudian kembali ke keraton lagi, keluar keraton lagi, cari, ketemu lagi, balik ke keraton lagi, keluar lagi dan seterusnya. Jadi justru dengan pattern, dengan model integrasi, disintegrasi, reintegrasi, disintegrasi lagi dan seterusnya, maka cerita Panji itu tidak ada henti-hentinya. Iya kan? Jadi muter terus gitu. Kapan selesainya ya? Kayaknya Panji nggak senang hidup juga di keraton sebenarnya. Nah justru dengan menggunakan pattern ini, maka cerita Panji itu semacam sumber yang tak pernah kering gitu ya, tak pernah kering karena apa yang dirasakan ini ending ternyata belum ending. Ending itu adalah starting untuk kisah berikutnya. Kisah berikutnya kan ada endingnya. Open ending open ending. Jadi endingnya itu open. Ending itu untuk membuka membuka untuk kisah berikutnya. Gitu. Oleh karena itu cerita Panji itu adalah cerita yang yang tak pernah henti karena itu semacam bingkai-bingkai. Ini bingkai itu dibuka muncul bingkai berikutnya, bingkai dibuka muncul bingkai berikutnya. Nah, inilah yang menarik perhatian Racers ya. Racers di dalam disertasinya tentang Panji itu Racers melihat cerita Panji itu merupakan pengibaratan dari benda angkasa ya. Benda angkasa. Apa itu? Yaitu matahari dan bulan. Sehingga cerita Panji itu digambarkan seperti bulan dan matahari yang berkejar-kejaran, iya kan? Ada siklus itu. Jadi pada siang hari matahari muncul, kemudian bergerak dari timur menuju ke barat. Kemudian nanti di malam hari digantikan dengan bulan, bergerak dari timur ke barat dan seterusnya. Nah, antara bulan dan matahari ini memang digambarkan siklis, terus berkejar-kejaran. Setiap hari begitu ya. Tapi ada titik-titik waktu tertentu di mana bulan dan matahari itu bertemu, kedatipun sesaat, yaitu sesaat di pagi hari, ketika
bulan durung mislep ya, belum menghilang, matahari sudah mulai muncul. Begitu juga di sore hari, ya, di senja hari. Senja hari itu kan matahari sudah mulai hampir tenggelam, bulan sudah mulai muncul gitu. Nah, inilah yang gambaran ini yang juga boleh jadi menginspirasi cerita Panji. Jadi bukan hanya diinspirasi oleh kisah-kisah asing ya, tapi juga membaca alam ya, membaca tanda-tanda alam ya, terutama jadi dimanifestasikan siklus itu dimanifestasikan ke dalam kisah Panji. Betul. Oleh karena itu secara simbolik gitu, sebagaimana dikemukakan oleh Racers, Panji itu adalah simbol dari matahari. Ya memang laki-laki itu matahari. Laki-laki itu matahari. Ya. Sedangkan Sekartaji, Chandra. Nah ini nama Chandra sebutannya Kirana. Itu kan Chandra Kirana. Ya, Chandra itu artinya bulan. Kirana itu juga bulan. Ya itu. Jadi redundant ini ya. Jadi dua kata yang sama arti tapi disebut berurutan itu ya. Jadi jelas sekali kalau kita lihat kata Chandra Kirana yang merupakan nama lain dari Sekartaji itu, Chandra Kirana itu adalah simbol dari bulan. Sementara Panji itu adalah simbol dari matahari. Nah, kedua benda angkasa inilah terus bergerak secara siklis ya. Saat-saat tertentu bertemu. Nah, ketika bertemu inilah bisa integrasi atau disintegrasi. Setelah itu integrasi atau reintegrasi. Setelah itu dislagi. Kemudian mengalami reintegrasi. Tapi sementara disintegrasi lagi dan seterusnya. Nah, ini kalau dalam kisah-kisah lakon pertunjukan atau film atau dramaturginya kuat ini sebenarnya. Nah, jadi memang ini yang saya sebut sebagai ancient dramaturgi ya di dalam susastra, terutama susastra yang dalam bentuk drama ya, dalam bentuk drama. Jadi dramatikanya dibangun dari sini gitu ya, dibangun dari sini. Sehingga inilah yang menjadikan mengapa cerita Panji itu memiliki banyak varian ya, memiliki banyak varian karena dalam satu putaran pertama sudah menghadirkan satu cerita. Putaran berikutnya lagi itu cerita yang lain lagi ya. Putaran berikutnya cerita yang lain lagi. Sehingga cerita Panji itu memiliki banyak sekali varian ya, banyak sekali varian. Sehingga kalau kita melihat buku yang pernah ditulis oleh Purbacaraka ya, cerita Panji dalam perbandingan, baik cerita-cerita Panji yang ada di Nusantara atau cerita-cerita Panji yang ada di luar Nusantara ya, yang ada di Thailand misalnya, yang ada di Kamboja, yang ada di luar Jawa, di Sumatera, di Semenanjung dan sebagainya, memberikan petunjuk kepada kita memang cerita Panji itu akhirnya beranak pinak, jadi punya varian-varian cerita yang kaya sekali gitu ya, karena patternnya tadi, polanya tadi, integrasi, disintegrasi, reintegrasi, disintegrasi dan seterusnya gitu ya. Nah, masing-masing varian-varian cerita itu kan memunculkan tokoh-tokoh cerita, sehingga tokoh-tokoh ceritanya akhirnya berkembang banyak sekali gitu. Untuk cerita A gitu muncul tokoh cerita 1, 2, 3 dan seterusnya. Cerita B muncul tokoh lagi. Memang ada tokoh cerita yang di cerita A, cerita B, cerita C senantiasa hadir. Terutama ini tokoh-tokoh penting ya. Seperti misalnya Panji Sekartaji itu jelas muncul itu sebagai tokoh utama. Tapi tokoh-tokoh yang lain ini akan bisa muncul atau tidak muncul sesuai dengan varian-varian cerita yang hadir gitu. Ada nggak cerita yang taruhlah Panjinya sendiri nggak muncul gitu? Loh bisa. Nah, jadi ada cerita yang dimasukkan ya, dimasukkan pada kategori ya, dimasukkan pada kategori cerita Panji. Tetapi yang menarik perhatian kita, cerita ini tidak ditokohi Panji. Ya, Panji sebagai tokoh cerita tidak hadir di situ. Sekartaji sebagai tokoh cerita tidak ada di situ. Tapi itu masuk pada kategori cerita Panji. Bahkan kalau itu ditempatkan di suatu dalam bentuk relief candi ya, di satu bangunan itu, cerita ini hadir bersama cerita-cerita Panji yang lain. Misalnya begini, ada satu bangunan candi gitu ya, bagian dari satu kompleks candi gitu ya, satu bagian bangunan dari satu kompleks candi, di mana cerita Panji banyak sekali hadir. Misalnya pada pendopo teras 2 Candi Penataran ya. Pada pendopo teras Candi Penataran itu kisah-kisah Panji, beragam kisah Panji itu hadir di situ. Ada misalnya Sang Syatiawan misalnya ya. Kemudian ada beberapa cerita Panji misalnya Jaruman Atat dan seterusnya dan seterusnya. Itu hadir di situ. Tapi yang menarik perhatian kita pada kisah itu, pada pendopo teras 2
dua penataran itu hadir juga cerita Sri Tanjung, ya, cerita Sri Tanjung. Jadi dalam cerita Sri Tanjung itu Panji sebagai tokoh peran tidak hadir, Sekartaji sebagai tokoh peran tidak hadir karena tokoh peran utamanya adalah Sidapaksa dan Sri Tanjung gitu. Tetapi itu dimasukkan dalam cerita Panji karena patternnya yang sama. Ya, patternnya yang sama. Jadi dimulai dari integrasi pertemuan antara Sidapaksa dengan Sri Tanjung, kemudian berpisah gitu ya, disintegrasi. Setelah Sri Tanjung dibunuh oleh Sidapaksa karena dihasut Sri Tanjung dihasut oleh rajanya. Sri Tanjung telah berserong, telah berselingkuh gitu, akhirnya kemudian Sri Tanjung dibunuh oleh Sidapaksa. Tapi kemudian di endingnya keduanya kemudian bersatu kembali, ya, mengalami reintegrasi. Nah, jadi walaupun kisah ini tidak ditokohi oleh Panji dan Sekartaji, tapi karena patternnya itu serupa dengan pattern Panji, ya, yang terdiri 3 in 1 tadi ya, maka Sri Tanjung dimasukkan dalam kategori cerita Panji. Nah, Pesho menyebut kisah Panji yang demikian ini adalah dengan sebutan Panji minor. Jadi ada Panji yang mayor, ada yang Panji yang minor. Nah, Panji yang mayor itu indikatornya adalah ditokohi oleh Panji dan kekasihnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Panji yang mayor itu settingnya itu kerajaan Kediri dan Jenggala. Terus yang ketiga, polanya 3 in 1 tadi. Disintegrasi, integrasi, disintegrasi, reintegrasi. Nah, yang minor itu bisa saja hanya patternnya, setting historisnya beda, apa itu tokoh perannya beda. Atau ada juga yang semacam selain Sri Tanjung misalnya, ada kidung yang memang bernama Panji, kidung Panji Margasemara, gitu ya. Nah, kidung Panji Margasemara, dan sangat mungkin kidung Panji Margasemara itu merupakan karya sastra yang dahulu ditulis di daerah Malang, ya, karena settingnya itu memang kuat di daerah situ, geografisnya itu di daerah Malang. Tokoh yang tampil di situ Panji Margasemara, memiliki unsur nama Panji. Tapi kekasihnya itu tidak bernama Sekartaji, tetapi dia mempunyai nama yang lain ya, dia putra dari Rangga Singasari. Settingnya tidak Kadiri dan Jenggala, tapi settingnya adalah masa Majapahit akhir. Nah, jadi terlepas dari ragam ceritanya, yang ingin saya sampaikan bahwa cerita Panji itu punya pola, punya pattern, ya. Jadi patternnya 3 in 1. Yang saya sebut 3 in 1 itu karena ada 3 fase: integrasi, disintegrasi, reintegrasi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cerita Panji itu mempunyai misi, mempunyai visi. Visinya adalah visi integrasi. Oleh karena itu tokoh-tokoh Panji itu tokoh-tokoh yang menggambarkan upaya mereka untuk melakukan penyatuan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dalam kaitan dengan difusi, cerita Panji itu merupakan satu contoh difusi budaya yang memiliki mode yang saya sebut sebagai arus balik, tangan stroke, gitu ya. Jadi kita tidak hanya mendapatkan pengaruh, menerima, tapi kita juga memberi, gitu ya. Kita juga memberi, kita juga tidak hanya menjadi sasaran difusi, tapi kita mendifusikan juga. Ini tergambar pada cerita Panji. Nah, yang menarik perhatian kita dan yang saya kira juga perlu menjadi teladan bersama, bahwa problema sampai setingkat konflik sekalipun itu bisa diselesaikan dengan menggunakan satu kekuatan yang ini kekuatan spiritual, ya. Apa kekuatan spiritual untuk mengatasi konflik ini, yaitu kasih itu ya. Kasih. Jadi dengan kasihlah persoalan termasuk konflik itu bisa diatasi. Demi apa? Demi integritas, penyatuan. Sehingga ada kejayaan lagi, ada Panji-Panji yang kita bawa lagi. Betul. Nah, jadi memang kata kunci untuk memperoleh kejayaan itu adalah bersatu, itu ya. Jadi Panji itu sebagai bendera yang dikibarkan tinggi-tinggi, menggambarkan keagungan. Nah, kata kunci untuk mendapatkan keagungan itu adalah penyatuan, itu ya. Dan untuk bisa menyatukan itu, kekuatan kasih memiliki daya yang kuat, gitu ya. Oke, demikian
membedah Panji yang menjadi satu kekayaan arkais kita ini. Nah, 2 episode kita sudah ceritakan. Iya, iya. Kalau mau masih panjang, iya, kita tambah lagi ya bisa. Seperti saya katakan tadi, Panji itu adalah sumber yang tak pernah kering. Jadi nggak ada alasan ya. Kalau taruhlah kita mau buat cerita atau apa, waduh kita nggak ada cerita gini, nggak ada alasan sebenarnya. Karena kita sendiri punya sumber cerita yang nggak kering-kering sebenarnya. Betul. Oke, itu intinya.